Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Envis Rizal dari Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Lampung, Kelompok 1 Angkatan 3, Jabatan Prarata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Aku Smart ASN. Ini peranku di instansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang aku Smart ASN. Ini peranku di instansi. Di dalam ASN, peranku di instansi Basarnas adalah seorang peranata pencarian dan pertolongan pemula atau disebut dengan rescuer. Rescuer adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga, mental, dan pikiran yang kuat karena rescuer seorang pegawai garda terdepan dalam instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, di mana rescuer bertugas dalam medan pertolongan dalam misi menyelamatkan dan mencari manusia yang hilang atau berada dalam keadaan bahaya dan memberikan bantuan medis dasar kepada korban sebelum petugas medis datang. Contohnya penyelamatan di air. Jika bencana melibatkan air, banjir, kapal, tenggelam, dan sebagainya, tim rescue dilatih untuk melakukan penyelamatan di perairan, penyelamatan di ketinggian. Dalam kasus kecelakaan di pegunungan atau gedung tinggi, tim rescue harus terlatih dalam teknik penyelamatan ketinggian. Kemudian penyelamatan dalam reruntuhan. Setelah bencana seperti gempa bumi atau ledakan, tim rescue akan menggunakan alat khusus untuk mencari dan menyelamatkan korban yang terperangkap dalam reruntuhan. Kemudian jenis pelayanan yang kami berikan pada masyarakat, kecepatan dan ketepatan tentunya, respon yang harus dilakukan saat terjadi kondisi membahayakan manusia, seperti contohnya dalam sebelum 30 menit setelah mengetahui adanya laporan dari masyarakat. Keterkaitan petugas masyarakat rescuer sangat vital karena rescuer adalah salah satu pilar penting yang ada di Basarnas. Jika pelayanan rescuer tidak optimal, maka akan berimbas pada citra instansi Basarnas. Karena tujuan instansi adalah melayani cepat, tepat, dan efisien. Oleh karena itu, rescuer harus cepat, tanggap, dan kuat dalam segala medan. Untuk memastikan kinerja saya lebih baik, kami berusaha untuk meningkatkan kualitas diri seperti penguasaan peralatan. Seseorang rescuer harus terampil menggunakan berbagai peralatan penyelamatan, baik yang sederhana seperti tali, harness, maupun alat canggih lainnya. Yang kedua, pengetahuan medis dasar. Selain keterampilan penyelamatan fisik, kemampuan memberikan pertolongan pertama, sangat penting seorang rescuer yang baik harus tahu cara mengatasi luka, patah tulang, shock, dan menangani kondisi medis. Keterampilan di berbagai kondisi. Rescuer harus memiliki keterampilan untuk bekerja di berbagai medan berbahaya, seperti reruntuhan bangunan, medan air, hingga kondisi cuaca ekstrim. Kecepatan dan ketepatan tindakan. Pengambilan keputusan cepat. Rescuer yang baik harus dapat membuat keputusan dengan cepat, tepat, terutama dalam situasi yang berubah dengan cepat dan penuh tekanan. Keputusan yang salah atau terlambat bisa beresiko fatal. Kemudian tanggap darurat. Kecepatan dalam merespon sangat krusial. Kemampuan untuk segera bergerak dan menilai situasi dengan cepat bisa menyelamatkan nyawa korban. Kemudian yang ketiga, keterampilan komunikasi yang baik. Tentunya komunikasi yang efektif juga berpengaruh dalam situasi darurat. Komunikasi yang jelas dan efektif itu antara anggota tim itu sangat penting. Kemudian kerjasama tim juga harus dilakukan karena kinerja tim rescue itu sangat tergantung pada sama antar anggotanya. Kemudian rescuer yang baik itu juga harus bekerja di dalam tim. Kemudian kesiapan mental dan fisik. Ketahanan fisik. Pekerjaan penyelamatan seringkali memerlukan kekuatan fisik, daya tahan, dan keterampilan dalam menangani situasi yang menguras fisik seperti membawa korban
mengangkat puing atau berjalan jauh. Dan juga rescuer juga harus tahan mentalnya. Rescuer juga harus dapat tetap tenang dan fokus di bawah tekanan. Kemudian untuk kemampuan menghadapi trauma juga harus dipunyai oleh rescuer. Rescuer juga kadang-kadang harus mengatasi perasaan kesulitan atau keputusasaan jika operasi penyelamatannya berjalan dengan buruk. Kemudian kemampuan kinerjanya, kepemimpinan dan tanggung jawabnya tentunya. Kepemimpinan harus yang tegas dalam situasi darurat, dan seorang rescuer seringkali perlu mengambil inisiatif dalam memimpin kepemimpinan yang baik. Kemudian di sini juga ada tanggung jawab seorang rescuer ya. Rescuer yang baik itu harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap keselamatan korban, tetapi juga harus diri sendiri juga harus selamat. Kemudian yang keenam, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Harus fleksibilitas dalam beroperasi setiap bencana atau situasi darurat dan kondisi medan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian menghadapi berbagai kondisi ya, baik dalam keadaan cuaca buruk, medan yang terjal, atau daerah yang sudah tercemar ya, semisal kebakaran hutan atau bencana bahan kimia. Kemudian yang ketujuh, keselamatan prioritas utama. Rescuer yang baik selalu mengutamakan keselamatan diri dan tim sebelum melakukan penyelamatan. Kemudian pengelolaan risiko, mengidentifikasi potensi bahaya, mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko. Bagian pentingnya yaitu dari kinerja yang baik itu. Kemudian dengan memanfaatkan waktu untuk olahraga ya, seperti yang kami dilakukan pada video kali ini. Kami melakukannya 3 hari setiap minggu untuk menjaga kebugaran fisik dan mental kita. Jika fisik kita ditempa, maka kinerja yang optimal itu nyata adanya. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam We Are Family, profesional, modern, dan teruji. Abignam Jagat Samabgram Seger Rescue Pataru.